Kami mengucap syukur Tuhan. Sore malam hari ini kami dapat kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Apa yang hamba-Mu ini sampaikan kiranya benar-benar berasal dari hatinya Tuhan. Pakai orang yang terbatas ini Tuhan, supaya melalui hamba-Mu, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Jemaat boleh mendengar kabar baik bahwa ada damai sejahtera yang Yesus berikan. Kami percaya sore malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan itu cukup buat kami Yesus. Terpujilah nama-Mu, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat Natal untuk kita semua sekali lagi. Puji Tuhan, hari ini saya dapat kesempatan, kalau Bapak Ibu sadar, hari ini ibadah raya terakhir sebelum kita ganti tahun ke 2026. Ya, jadi hari ini dan besok adalah ibadah raya terakhir. Kita sudah melalui banyak perjalanan, Tuhan baik. Hari ini gereja ini boleh ada juga, Tuhan baik, penyertaannya sempurna, amin. Hari ini saya akan melanjutkan dari apa yang sempat dibahas. Saya catat dari 2 November 2025, saya menceritakan tentang damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu lihat di sana ada beberapa penjelasan. Kenapa kok gereja kita punya nama GBT House of Peace, ya, atau disingkat dengan Hope. Waktu itu saya ambil dari Roma 5 ayat 1 dan 2. Ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin mengikuti secara onsite dan online. Hari ini, izinkan saya melanjutkan dari Roma 5 ayat 3 sampai 11-nya Bapak Ibu. Dan sekali lagi dengan kerendahan hati saya izin Bapak Ibu, Tuhan pakai anak muda ini untuk bisa menjadi saluran berkat ke AI, susu, om, tante, dan Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan sebagai generasi muda, tapi bukan Bapak Ibu lihat sebagai anak kecil yang barusan belajar. Tapi biarkan melalui saya yang terbatas, apa yang dibagikan juga bisa jadi berkat sore malam hari ini. Amin. Oke, saya review sedikit ya Bapak Ibu. Di ayat yang pertama dan kedua yang saya jelaskan di 2 November. Kita baca ya, Roma 5 ayat 1 dan yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Yang saya ingin bagikan sekali lagi ke Bapak Ibu, versi NIV dari Roma 5 ini itu menarik. Judulnya, perikopnya itu tentang, kalau di Indonesia itu kan bilangnya tentang hasil pembenaran. Tapi ternyata dari versi NIV-nya ini bicara peace and hope. Ya, ada Bapak Ibu yang mungkin sudah dengar. Jadi ini relevan sekali dengan gereja kita Bapak Ibu. Peace and hope. Waktu itu saya menjelaskan bahwa di Roma 5 ayat 1 dan 2 ini ada dua hal yang kita terima dengan cuma-cuma oleh karena kasih karunia Yesus. Yang pertama, kita punya status yang berdamai dengan Tuhan. Punya status yang berdamai. Dan yang kedua, kita punya akses VIP ke Bapa langsung. Jadi setiap kali kita berdoa, kita punya masalah pergumulan, kalau kita menghadap ke Bapa, kita punya akses langsung dengan Bapa yang tidak ada batasan. Bapak Ibu bisa menyimaknya lebih lanjut ya di video waktu tanggal 2 November. Hari ini saya melanjutkan dari Roma 5 ayat 3 sampai 5 dulu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan apa? Sekali lagi kurang keras, menimbulkan apa? Dan ketekunan menimbulkan apa? Dan tahan uji menimbulkan? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Statement yang menarik
Di awal ada kata-kata dan bukan hanya itu saja. Jadi sebenarnya ayat 1 dan 2 kalau Bapak Ibu mengikuti yang lalu itu enggak komplit. Karena ada tambahannya dan bukan hanya itu saja. Selain kita punya status yang baru, kita juga punya jalur VIP. Yang berikutnya adalah kita ada janji-janji Tuhan yang paralel itu tadi. Kalau dunia mengajarkan kita untuk lari dari kesengsaraan, Paulus di sini mengajarkan kita untuk apa? Bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu bicara tentang apa sih? Sengsara itu enggak bicara hanya tentang material miskin. Sengsara itu bicara tentang segala sesuatu yang membuat kita tertekan dan terhimpit. Hari-hari ini banyak loh orang-orang yang punya masalah mental. Kaya, tapi mentalnya bermasalah. Hari-hari ini banyak loh orang, anak muda yang menghadapi tantangan sedikit aja, gopone minta ampun, khawatirnya minta ampun. Kalau ada deadline, tugas yang numpuk, khawatir. Menghadapi atasan yang kurang bagus sedikit di kantor, kayak kesannya itu kerja enggak damai. Usaha bisnis yang sepi pembeli padahal modal sudah dikeluarin luar biasa. Dan banyak lagi. Sekali lagi, dunia mengajarkan kita, kalau misalnya saya di tempat kantor enggak damai, pergi yo, keluar yo, cari tempat kerja baru, gitu kan ya. Tapi kalau ayat firman Tuhan ini bilang bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, penderitaan itu bukan jalan buntu, melainkan proses pembentukan. Ada amin? Percaya Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau mengalami kebuntuan, mengalami segala masalah, tantangan hidup, baik di hubungan, baik di mental, baik diri sendiri, pergumulan, apapun itu juga. Ada dosa yang kau tidak bisa selesaikan. Ada rasa insecure, penampilan tertentu banyak, tertekan itu banyak. Coba selidiki hati kita masing-masing. Di sini Paulus itu mengatakan dengan sangat indah. Yang pertama tadi iman, kita terima anugerah daripada Tuhan. Lalu kita mengalami kesengsaraan, ujian. Kalau kita tahan uji, kita ditemukan murni, kita akan menerima pengharapan. Kita semakin yakin akan janji Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu tahu berlian ya? Berlian itu kalau mulai enggak diapa-apakan itu hanya karbon hitam yang enggak ada harganya. Tapi bayangkan karbon hitam itu yang nilainya enggak ada artinya, kotor, rapuh ketika dia mengalami tekanan yang luar biasa, panas yang luar biasa selama ribuan tahun. Karbon hitam itu menjadi berlian yang berkilau dan harganya luar biasa mahalnya. Saya juga mengikuti, seringkali ada di TikTok ya. Kalau Bapak Ibu juga sama seperti saya. Ada anak-anak kecil yang latihan pingpong di Tiongkok gitu. Pernah lihat ya? Sampai nangis luar biasa. Ada orang-orang yang kalau di Jepang itu sampai kerja itu saking capeknya kelihatannya kayak zombie gitu, luar biasa. Tapi Bapak Ibu waktu saya merenungi itu ya, ada orang-orang yang mereka berhasil bertahan, melihat segitu capeknya, melihat segitu sedihnya, seakan-akan itu mereka menderita. Padahal apa dampaknya? Negaranya mereka maju. Kita hari ini kalau menghadapi tantangan, problema hidup, jangan buru-buru kabur. Jangan buru-buru tinggalkan Tuhan. Waktu kita, bayangkan anak itu latihan sampai tangannya kemeng luar biasa. Dia akan mencapai tujuannya menjadi atlet pingpong yang luar biasa. Begitu juga dengan kita malam hari ini Bapak Ibu. Ketika engkau dan saya mengalami tantangan hidup, kita teruji, kita minta hikmat pertolongan dari Tuhan, kita memutuskan untuk bertahan. Kita ditemui Tuhan, oh anak ini anak yang teruji, layak ya, aku ambil sebagai anakku. Ingat, dalam sengsara Tuhan bekerja, melahirkan ketekunan daya tahan. Ketekunan itu seiring waktu menghasilkan karakter yang tahan uji. Dan pengalaman tahan uji itulah yang menghasilkan pengharapan yang semakin kokoh. Dan jangan salah,
Jangan salah Bapak Ibu, saya mau bagikan ini di tengah-tengah. Bukan gini ya, bukan jika kita teruji setia hingga akhir kita memperoleh pengharapan itu. Bukan itu konsep kekristenan. Yang ini yang tepat. Karena saya dan Bapak Ibu semua punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus, saya dan Bapak Ibu dimampukan untuk tekun dan menjadi setia. Karena Kristus dulu yang mengerjakannya untuk kita. Makanya kita punya kemampuan untuk tekun dan setia. Luar biasa Tuhan kita. Dari Roma 5 ayat 3 sampai 5, kita belajar bahwa bermegah itu bukan di saat sukses. Beda sama konsep dunia. Bermegah itu justru saat kita menghadapi kesengsaraan hidup. Dan kita memutuskan untuk bertahan. Sejauh ini nangkep ya Bapak Ibu? Lanjut. Saya mau menjelaskan juga bahwa seringkali ini yang saya juga mau clearkan ya Bapak Ibu. Bapak Gembala sering bilang ke kita, oh saya enggak mau didik jemaat untuk berkat doang. Ya, sering dengar kata-kata itu ya. Tapi saya mau clearkan di awal bahwa GBT Hope dan kekristenan tidak anti dengan kesuksesan. Sekali lagi, GBT Hope dan kekristenan yang sebenarnya tidak anti dengan kesuksesan. Tapi kekristenan Bapak Gembala, saya, dan jemaat-jemaat ini harus sama-sama punya statement bahwa kekristenan itu secara radikal mengubah definisi dan sumber kemegahan kita. Paham ya Bapak Ibu? Kita tidak anti dengan kesuksesan. Nyata-nyatanya di dunia orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi sukses. Tapi kita merubah definisi sukses itu apa? Kacamata kita diubah. Sukses bagi kita bukan semata-mata punya uang banyak. Sukses bagi kita bukan semata-mata keturunan kita jadi orang-orang yang berhasil. Sukses bagi kita ketika kita maksimal jalani hidup, kita juga maksimal ngiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Kenapa kok begitu? Saya ingin kita belajar bahwa fokus kita berubah dari aku menjadi Tuhan. Kemegahan dunia itu seringkali sadar Bapak Ibu, kita memegahkan diri kita sendiri. Kalau saya hari ini pelayanan berhasil, saya punya kecenderungan loh untuk bilang ke papa nanti, lihat aku sukses melayani hari ini. Ya toh? Kalau hari ini Olivia, Pentareni, Theo melayani dengan jemaat-jemaat luar biasa, masuk dalam roh dan kebenaran, mereka punya kecenderungan juga yang sama dengan saya. Lihat kami ini berhasil loh bawa jemaat ketemu Tuhan. Tapi kemegahan Kristen yang sebenarnya adalah konsepnya berbeda. Lihat betapa baiknya Tuhan kepadaku sehingga aku hari ini dimampukan untuk jadi berkat ke jemaat-jemaat. Lihat bagaimana Tuhan pakai aku yang berdosa ini untuk bisa capai apa yang Tuhan mau di gereja ini. Lihat betapa Tuhan baik sampai gereja ini boleh ada dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu alami hal-hal yang sama. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Aku itu siapa? Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lantas, mengapa kok ada konsep bermegah dalam kesengsaraan? Dalam kesengsaraan, kita akan dilucuti dari segala kehebatan yang ada di dalam kita sendiri. Nggak ada omongan saya loh yang hebat. Dalam kesengsaraan, yang jadi fokus kita hanya benar-benar Tuhan. Kita sadar itu sering curi kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Ada godaan yang membuat kita itu membanggakan diri kita sendiri. Ya Tuhan memang baik. Tapi kan saya kerja keras nyiapin materi ini.
Ya Tuhan itu baik, kerjaan saya rame. Wong tapi saya enggak pernah tidur nyenyak kok karena mikiri kerjaan. Selalu ada tapinya. Kemuliaan Tuhan bercampur dengan kehebatan manusia. Dalam kesengsaraan, ketika kita gagal, sakit, putus asa, kita nothing, kita enggak punya apa-apa untuk dibanggakan. Kekuatan kita habis. Yang kita bisa andalkan hanya Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya mengalami cerita sedikit keluar dari konteks ya Bapak Ibu. Waktu papa saya melayani di ibadah Natal, beliau kan sakit ya. 2 hari ini juga Tuhan izinkan saya sakit. Karena mempersiapkan Natal dan sebagainya. Tapi saya minta Tuhan hal yang sama ketika saya mempersiapkan ini. Tuhan, justru dalam kelemahanku, aku pingin kuasa Tuhan sempurna. Janganlah batuk-batuk nih depan Tuhan. Saya makanya enggak berani pakai mic yang gini. Karena kalau batuk-batuk mengganggu Bapak Ibu semua. Tapi puji Tuhan 15 menit ini saya belum batuk sama sekali. Kuasa Tuhan sempurna bekerja. Saya rindu hari ini Bapak Ibu benar-benar tangkap ini. Menjadi kekuatan kita menjalani 2026. Kalau Bapak Ibu menghadapi, sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu menghadapi kesengsaraan, pelajari apa yang Tuhan mau hari ini untuk Bapak Ibu dan saya lakukan. Kuasa Tuhan bekerja sempurna, Bapak Ibu. Kalau kita bekerja, bekerjalah seakan segala sesuatunya itu bergantung pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita berdoa, bersujud, menyembah kepada Tuhan, berdoalah, bersujudlah, menyembahlah, seakan segala sesuatunya itu bergantung kepada Tuhan. Roma 5 ayat 6 dan 8. Kita baca. Yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang kok enggak ada suaranya? Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada seorang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya tekankan ini ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nangkep benar-benar ayat firman Tuhan hari ini. Waktu saya pelajari ya sebenarnya ini masih terlalu simple, masih banyak hal yang bisa kita kupas. Dunia mengajarkan kita untuk mencintai apa yang kita cintai, Bapak Ibu. Kalau saya dibaiki orang, saya juga baik ke orang itu. Sebab akibat. Tapi ajaran yang Yesus buktikan adalah bahkan di saat kita masih aktif jadi musuhnya, masih suka dalam dosa, masih tidak mencintainya, Dia mau mati untuk kita. Saya kemarin waktu belajar ini ada tambahan yang di luar catatan saya. Kita waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, posisi kita umat Tuhan itu bukan minta tolong ke Tuhan, selamatkan aku, selamatkan aku. Gini bayangannya, biar Bapak Ibu mudah memahami. Waktu saya kecil, seandai kata saya enggak bisa berenang, waktu saya kerja maksimal untuk kecemplung itu ceritanya, saya tuh enggak minta tolong papa saya untuk nyelamatin saya. Inisiatifnya papa saya itu untuk ngangkat saya keluar dari air. Itu Tuhan kita. Kita itu enggak pernah minta Tuhan selamatkan aku, selamatkan aku. Kita itu saya suka main di air itu. Kita itu saya suka berdosa, bahkan kita itu waktu ditolong kita itu saya merasa, aduh enggak mau. Tapi Tuhan berinisiatif menyelamatkan kita. Jadi bukan tindakan aktif kita yang mempengaruhi Tuhan mengerjakannya, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mengerjakannya untuk kita, meskipun kita belum mau waktu itu.
Itu yang membuat saya ngerasa, wih luar biasa ya Tuhan ya. Kalau kita sudah dalam kondisi Tuhan minta tolong, Tuhan tolong. Itu Tuhan, konsep kekristenan yang bukan Tuhan kita. Konsep-konsep agama lain mungkin. Tapi Tuhan kita berinisiatif melakukannya dahulu sebelum kita minta pertolongannya Tuhan. Ada seorang bernama Jen Valjean, dia seorang narapidana mencuri roti 19 tahun di dalam penjara. Karena 19 tahun di dalam penjara, dia mengalami kepahitan hati yang luar biasa. Dia tidak pernah suka namanya manusia, dia tidak pernah tahu ada manusia baik dalam hidupnya. Jadi semua yang dia lihat itu kebencian, kepalsuan, di matanya semua orang itu musuh. Waktu dia keluar dari penjara, dia tidak punya tempat tinggal, dia cari orang-orang yang mau ditinggali sementara. Ketok-ketok pintu, tidak ada yang mau terima dia. Tapi ternyata ada satu uskup yang namanya Meril. Tidak seperti orang lain, uskup ini itu menyelamatkan dia. Bawa dia masuk, ngasih makan, ngasih tempat tidur yang layak dan sebagainya. Pertama kali dia merasakan dia dimanusiakan. Nah, dia itu waktu di dalam rumahnya uskup ini, dia itu tidak hanya diberikan itu semua. Dia itu diberikan yang terbaik, dilayani sebagai tamu, Bapak Ibu. Narapidana yang dilayani sebagai tamu. Tapi anehnya waktu dia bangun, penjahat ini bangun, dia mencuri satu keranjang penuh peralatan makan perak dan melarikan diri. Jadi zaman dulu itu alat-alat makan yang dari perak kan nilainya luar biasa mahalnya. Itu yang uskup ini punya, berharga sekali. Pagi harinya ada seorang polisi yang datangi rumah uskup ini dan nangkep orang ini. Bilang, loh ini loh Tuan Uskup pencuri di rumahmu. Tak tangkep ya. Benar nggak dia curi ini semua? Dilihatkan apa yang dicuri. Anehnya uskup ini bilang, loh saudara, aku senang engkau kembali. Tapi mengapa engkau cuma ambil piring perak doang? Aku juga memberikanmu tempat lilin perak atau barang berharga lainnya itu dikasihkan ke pencuri ini. Sampai akhirnya buat polisi ini bingung. Loh, kok tambah dikasih yang lain? Ternyata bukan pencuri, memang sengaja dikasih. Bapak Ibu, sang uskup ini memberikan perak berharga atau satu-satunya barang sisa yang dia punya kepada pencuri itu. Sebagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Sang uskup menyelamatkan si pencuri ini dari penjara duniawi. Sebagaimana Kristus menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Dan yang terpenting, setelah ia mencuri daripada uskup ini, dia tidak diperlakukan sebagai pencuri. Itu juga menggambarkan Allah yang mau mati untuk memberikan anaknya yang tunggal, untuk mati kepada kita ketika kita masih aktif jadi musuhnya. Kita belajar Bapak Ibu bahwa kita itu dikasihi bukan saat kita di titik yang terbaik. Bukan Bapak Ibu waktu sukses kita dikasihi Tuhan. Bukan waktu gereja kita sudah besar jumlahnya kita dikasihi Tuhan. Pada saat kita di titik yang tidak baik pun, titik terburuk pun, Tuhan mengasihi kita semua Bapak Ibu. Ini kabar baik yang saya ingin Bapak Ibu dan saya dengar. Saya ingin belajar juga malam hari ini. Bahwa ada kabar baik, sukacita yang luar biasa. Sekalipun kau menghadapi hari-hari yang lalu dalam dosa, dalam tantangan, dalam problema hidup, Tuhan Yesus mengasihimu. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Perhatikan ini baik-baik. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ada amin? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita menerima perdamaian itu. Jika Dia sudah memberikan, Dia menebus kita, membayar kita dengan harga yang termahal saat kita masih membencinya. Masakan kita yang sekarang sudah mencintai Tuhan, melayani Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita diterlantarkan. Ini janji Tuhan. Kita aman, bukan karena kekuatan kita memegang Dia. Kita aman karena tangannya yang memegang kita. Perhatikan ini sekali lagi. Ada puncak yang saya ingin Bapak Ibu lihat di ayat 11. Kalau ayat yang kedua itu bermegah di dalam pengharapan. Ayat yang ketiga itu bermegah dalam kesengsaraan. Paulus mengatakan di ayat yang 11 bahwa sekarang di puncak segala kemegahan kita bermegah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui Tuhan Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Kita menerima pembenaran dan kita mendapatkan keselamatan dari murka Allah. Kita sendiri mendapatkan Dia. Sukacita terbesar kita adalah Yesus sendiri yang ada dalam kita. Melalui perdamaian Kristus menjadi Bapa dan menjadi sahabat kita. Sebelum saya menyimpulkan apa yang menjadi isi hati Tuhan malam hari ini, lantas mungkin Bapak Ibu bingung, apa hubungannya ini dengan damai sejahtera? Topik kita yang saya tadi angkat pertama kali. Nyata-nyatanya tadi kita itu membahasnya tentang sengsara, ya, tentang karakter, tentang kasih Allah. Apa hubungannya dengan damai sejahtera? Di sesi 1 di 2 November, kita belajar bahwa kita mendapatkan status perdamaian. Dari status musuh menjadi berdamai dengan Allah, ini damai yang kita terima sekali untuk selamanya. Kabar sukacita ini di momen Natal juga menjadi kabar yang baik untuk kita semua. Kita diingatkan sekali lagi bahwa Yesus hadir di dunia untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dan di sesi kedua hari ini, part yang kedua, Roma 5 ayat 3 dan 11, ini berbicara tentang apa? Damai yang berbeda. Damai yang memberikan kekuatan. Ini adalah damai yang Tuhan berikan, bukan justru di situasi kita yang sudah tenang, melainkan di lautan badai yang luar biasa. Damai yang kita percaya adalah damai yang bukan hanya memegang kita di saat kita teduh, tetapi menguatkan kita di tengah badai. Saya keingat waktu buat ini, saya minum secangkir kopi. Bayangkan kalau waktu saya minum kopi itu, kopi itu tidak dikelola terlebih dahulu. Biji kopi yang saya nikmati. Apakah enak Bapak Ibu? Tidak akan pernah enak biji kopi. Tapi karena dia mengalami banyak proses, akhirnya dia waktu diseduh, aromanya luar biasa enaknya. Dan buat fresh. Biji kopi itu harus dipanggang, luar biasa panasnya. Diputar-putar dengan suhu yang tinggi sehingga aromanya keluar. Ketika dia sudah selamat dari api, dia menghadapi penderitaan lainnya. Dia dihancurkan, digrill. Jadi waktu saya beli kopi itu, saya tahu bahwa bijinya itu ada grill jenis tertentu kan. Mau yang halus, mau yang agak kasar atau kasar banget. Dihancurkan. Dan yang terakhir, bubuk kopi itu disiram dengan air mendidih. Prosesnya banyak. Sebuah minuman yang akhirnya bisa memberikan kekuatan, kehangatan, dan nikmat bagi banyak orang seluruh dunia, itu mengalami proses yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari ini engkau mengalami kesulitan, tantangan hidup, seakan-akan mengalami hal yang sama dengan biji kopi. Ingat
bahwa damai sejahtera Tuhan itu tidak pernah selesai untuk kita. Ketika kita diproses luar biasa, tapi kita memutuskan untuk setia, kita akan mendapatkan hal-hal yang di luar logika kita sebagai manusia. Saya jujur, pelayanan ini tidak gampang untuk saya dan keluarga. Ada banyak korban yang harus kami kerjakan. Saya Senin sampai Jumat bekerja sekuler, Bapak Ibu. Sudah capek, Sabtu Minggunya bekerja di ladangnya Tuhan. Secara manusia kadang-kadang saya seringkali minta ke papa mama saya ingin punya waktu untuk refreshing dari burnout. Anak muda saya. Mungkin di telinganya papa mama saya juga bukan hal yang salah. Tapi waktu saya melihat kembali kebalikannya, papa mama saya juga begitu. Senin sampai Sabtu mereka bekerja. Jumat pulang kerja mereka harus cepat-cepat ke sini untuk melayani Bapak Ibu Saudara dalam komunitas grup. Sabtu Minggu mereka juga melayani di ladangnya Tuhan. Kami memutuskan dan kami berdoa, kami tidak menyerah sampai akhirnya. Tidak mudah. Saya tidak jarang nangis untuk pelayanan ini. Papa mama saya tidak jarang nangis untuk pelayanan ini. Apa yang kami dapat? Kami memperkaya diri kami dengan apa yang Bapak Ibu beri, pernah kami minta. Kami melayani dengan segala apa yang kami punya, benar-benar tujuannya untuk Bapak Ibu tahu bahwa kami mencintai Bapak Ibu sebagaimana Yesus mencintai Bapak Ibu, dan kami ingin Bapak Ibu dengar kabar baik, kabar yang memberikan Bapak Ibu pengharapan, ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kali Bapak Gembala menyampaikan dengan sangat tegas, ada hal-hal yang mungkin terkesan berbeda di telinga daripada Bapak Ibu mungkin pernah mendengarnya di gereja-gereja lain. Itu bukan karena ambisi, bukan karena bukan karena kita ingin tampil berbeda secara duniawi, enggak. Kami ingin Bapak Ibu benar-benar tahu yang pure, yang asli, kabar baik itu seperti apa. Dan hari ini, saya ingin Bapak Ibu sekali lagi dengar bahwa kita punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Meskipun tantangannya tidak gampang. Kali ini juga saya tidak akan bicara berkat. Saya tidak akan bicara bahwa kita ikut Yesus, kita akan kaya. Enggak. Saya bicara tentang kesengsaraan. Siapa yang mau sengsara? Boleh lambaikan tangan? Loh, tapi janji Tuhan waktu kita sengsara kita terima loh. Terima janji Tuhan loh. Siapa yang mau sengsara? Tidak ada yang mau kan? Tapi faktanya kita menghadapi kesengsaraan toh. Hidup hari ke hari toh, day by day kan. Jadi kita tidak pernah mau sengsara. Tapi kita mau menghadapi kesengsaraan itu, kita memutuskan untuk setia sampai pada akhirnya. Logikanya Allah itu berkata, proses pembentukan ini melaluinya, Dia sedang mengeluarkan aroma Kristus, karakter Kristus yang terbaik dari diri kita. Sebuah karakter yang teruji oleh api, yang bukan hanya mengubah kehidupan kita, tetapi juga siap untuk menjadi berkat dan kehangatan bagi dunia di sekitar kita. Semua bukan usaha manusia, Bapak Ibu. Karena kebaikan Allah semata. Tapi bukan artinya juga kita jalani hidup ini ngawur. Karena kan tadi kita terima toh kesengsaraan gini. Oh Tuhan itu enggak pernah ambil status kita yang berdamai dengan Tuhan. Tapi juga bukan artinya kita hidup ngawur. Filipi 2 ayat 12 dan 13 ayat terakhir yang saya ingin bagikan ke Bapak Ibu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat,
Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerjakanlah keselamatanmu, memutuskan untuk tetap setia sampai akhirnya. Itu respon aktif kita. Bukan karena kita mampu, sekali lagi saya akan ulang kata ini berkali-kali. Jangan punya pikiran bahwa dengan kita bergereja aktif, kita merenungi firman Tuhan, kita belajar Alkitab mati-matian, kita diselamatkan. Enggak, salah. Ketika kita tahu, sadar betul bahwa Tuhan yang memberikan inisiatifnya terlebih dahulu. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu terlebih dahulu. Maka respon kita adalah memutuskan untuk setia. Kita bisa mengerjakan segala sesuatunya yang terbaik dari hidup kita. Hanya karena Allah terlebih dahulu mengerjakannya di dalam kamu. Usaha kita bukanlah untuk mengubah status keselamatan kita, melainkan bahwa ini menjadi bukti bahwa Allah yang sedang bekerja di dalam kita. Sekarang bayangkan Bapak Ibu punya kapal, berjalan dalam kapal. Kalau dulu kita berdosa, kita itu pakai dayung dengan kekuatan kita untuk mencapai tujuan. Sekarang waktu kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita itu tugasnya cuma pasang layar yang terbaik supaya hembusan angin itu mendorong kita ke arah yang tepat. Angin itu kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pakai kekuatan kita, dayung-dayung. Nggak akan sampai. Hidup kita seberapa panjang sih? Kita menghadapi tantangan, problema hidup, di sekolah, di pekerjaan, di gereja, di mana lagi, di sekitar kita ada orang-orang yang nggak senang sama kita. Kalau kita cuma pakai dayung kekuatan kita nggak akan bisa maksimal. Andalin Tuhan. Saya ingin 2026 ini, tahun depan, yang beberapa hari lagi kita akan mulai. Jemaat-jemaat Tuhan di sini, Tuhan dapati benar-benar ngandol sama Tuhan. Benar-benar percaya prosesnya Tuhan. Sekalipun tidak gampang. Saya sadar betul ucapan saya ini juga menembak diri saya sendiri untuk belajar. Kami sekeluarga, jemaat-jemaat pengurus-pengurus di sini, ayo sama-sama gandengan tangan kita memutuskan untuk setia ikut Tuhan. Enggak gampang. Tapi waktu Bapak Ibu dan saya Tuhan temui setia sampai akhirnya. Dengerin lagi ya, baca lagi Roma 5 ini, ayat 1 sampai 11. Saya yakin Bapak Ibu akan menerima kabar baik luar biasa dalam kesengsaraan, dalam tantangan hidup. Endingnya kita akan bermegah di dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saya ajak WL pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu, besok saya akan menyampaikan kembali ibadah raya yang terakhir, yang kedua. Saya akan berbicara hal yang berbeda, cermin diri. Tuhan titip pesan ke saya untuk menyampaikan itu. Dan saya harap Bapak Ibu juga bisa belajar. Bapak Ibu diberkati Tuhan malam hari ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri yuk. Akhir ibadah malam hari ini Tuhan, kembali kami naikkan ucapan syukur, terima kasih kami kepadamu. Engkau masih memberikan kesempatan yang baik buat kami, untuk kami dapat beribadah di gereja ini Tuhan. Kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya, semua yang kami kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu pada malam hari ini.
WL, singer, musik, multimedia, yang bagian konsumsi, kiranya Tuhan catat dan Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir atas kehidupan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, baik onsite maupun online. Setiap kami pasti memiliki masalah Tuhan. Setiap kami pasti memiliki pergumulan dalam hidup kami. Tapi satu hal yang menjadi kepastian kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup menolong kami. Bagi kami sulit, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Saat ini Tuhan kami percaya, di saat kami datang kami membawa beban hidup, dan kami pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan, sungguh indah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Brian Tuhan, Kau pakai lagi, lebih lagi. Untuk semua, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara. Kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.